Panas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang ini teman-teman di Blockers. Di studio ini kita kehadiran komunitas ras budaya. Kalau ada ras etnik, ini komunitas ras budaya itu. Kelompok ini menamakan dirinya namanya apa? Patembayan Nusantara. Patembayan Nusantara. Ah ya. Artinya apa Patembayan Nusantara? Nah, kita kan menjadi sebuah perkumpulan dari teman-teman ya yang punya kepedulian terhadap budaya. Tetapi budaya dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip itu artinya bahwa budaya yang kita lakukan ini untuk mewarnai dunia politik. Sehingga politik itu tidak gersam, tidak brutal dalam tanda kutip ya, tetapi ada sentuhan-sentuhan budaya. Jadi kita akan berbincang soal keistimewaan Jogja yang budaya di tengah arus pusaran politik. Atau juga kita akan membahas lagi bagaimanakah politik yang berbudaya. Tadi siapa namanya, Mas? Agus Becak, nama panggungnya. Oh, nama panggungnya Agus Becak. Nama siang, nama malam nggak ada ya? Mas Agus. Pegiat sosial budaya yang ada di Yogyakarta. Berikutnya Mas siapa? Joko Lisandono. Oh, Joko Lisandono. Nah, ini tokoh ketoprak muda. Teman-teman sekalian, jadi nuansanya ini nuansa budaya. Sekarang saya akan berbincang kepada Mas Agus. Mas Joko juga nanti bisa memberikan komentar atau pendapat terkait dengan ini. Bagaimana menempatkan, ini kok kayaknya roto abot. Tahu yang dibuat saya. Jadi, apakah politik kita itu berbudaya nggak sih? Nah, politik kita tuh sekarang berbudaya apa enggak? Nah, Mas Joko siapa Mas Agus? Iya, wah ini pertanyaan sederhana tapi cukup menohok ini. Tapi bukan menohok kami loh, menohok teman-teman politisi. Iya, luar biasa ini. Pertanyaannya sederhana tapi susah untuk kita jawab sebetulnya. Politik kita ini apakah sudah berbudaya? Apakah berbudaya? Dan beretika. Wah, ini jadi ini melebar kemana-mana ini. Iya, kalau akhir-akhir ini dalam pasca kemerdekaan lah, ketika Indonesia mengenal demokrasi yang demokrasi, baik itu demokrasi terpimpin maupun sekarang ini demokrasi Pancasila ya, ada pergeseran budaya sebetulnya di dalam sosiologis masyarakat kita. Kalau dulu kita itu gotong royong dan sebagainya, bahkan tidak ada yang namanya kalau di dalam dunia politik ya, voting itu tidak ada di dalam demokrasi kita ya, di dalam tradisi demokrasi, musyawarah untuk mufakat. Tetapi pasca pasca kemerdekaan dan sampai dengan detik ini wah, demokrasi kita menjadi demokrasi yang sangat liberal. Sehingga budaya-budaya bangsa kita ini menjadi tergerus sehingga tidak lagi mewarnai panggung politik kita. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Ya, kalau dulu Bung Karno ini mengatakan budaya sebagai jalan diplomasi politik, sekarang ini justru malah kadang dibalik oleh para pelaku atau para teman-teman politisi ya. Budaya dijadikan panggung politik, bahkan sampai dengan agama sekarang ini. Nah, ini kita teman-teman Patembayan ini, saya Mas Joko ini kan salah satu yang membidani. Ketuanya, koordinatornya sebetulnya namanya Mas Indarto, Mas Pedro. Nah, kami ini ingin sedikit memberi warna, kalaupun boleh dikatakan ya garam di tengah lautan sebetulnya. Tetapi paling tidak kita bisa memberi warna dalam dunia politik ini agar ada sentuhan-sentuhan budaya gitu. Makanya kita namanya Patembayan Nusantara. Mas Joko ini nanti yang paham Patembayan itu apa. Itu Mas Dwi. Jadi kami melakukan aksi-aksi budaya, aksi-aksi politik dengan cara kami, yaitu cara kebudayaan. Seperti beberapa waktu yang lalu
kita jujur terus terang merespon apa yang statement dari Ade Armando yang mengatakan bahwa politik dinasti atau dinasti politik yang sesungguhnya itu di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kami sebagai pelaku-pelaku budaya dan pelaku-pelaku seni dari Jogja kurang bisa memahami apa yang menjadi statement dari Mas Ade Armando ini, sehingga kami membuat aksi politik sekaligus aksi budaya untuk merespon apa yang dikatakan Ade Armando. Makanya kita beberapa waktu yang lalu kita mengadakan larung sengkolo. Dalam bahasa Indonesia ini membuang kesialan, membuang kejahatan dan sebagainya. Jadi kita membuat aksi budaya, aksi teatrikal itu di sungai atau di kali Gajah Wong. Kami melakukan aksi budaya dengan membuang atau melarung foto Ade Armando yang kita ibaratkan sebagai sengkolo atau apa ya? Sukerto, sampah, kotoran. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga mendatangi kantor KPU DIY untuk memberikan dukungan sekaligus memberikan peringatan kepada KPU agar di dalam menjalankan demokrasi itu tidak boleh berat sebelah. Jadi sebagai penyelenggara pemilu, taruh kata, itu harus netral dan objektif. Itu jadi bentuk aksi budaya. Kita bakar ogoh-ogoh kalau masih ingat, Mas. Nah, itu Mas Dico, pengantar kami kenapa kami membuat sebuah lembaga yang namanya Patembayan Nusantara ini untuk merespon peristiwa-peristiwa politik yang kurang berbudaya begitu istilahnya. Gitu, Mas Wi. Peristiwa politik yang kurang berbudaya ini saya agak ngeri sih. Peristiwa politik yang kurang berbudaya. Ya, Mas Joko, sekarang saya ke Mas Joko nih. Mas Joko, bagaimana mengemas satu bentuk kebudayaan kesenian untuk tujuan politik? Sebetulnya apa yang diambil dari peristiwa politik kemudian ditransfer ke dalam bentuk aksi budaya? Gimana, Mas? Ya, salah satu contoh pada waktu itu ketika mengadakan larung Sukerto di Kali Gajah Wong, itu kemudian apa yang dilakukan melalui prosesi-prosesi yang mirip sebuah performance seni itu pasti akan menarik perhatian masyarakat. Ada apa toh minimal, kemudian oh mereka tahu seperti itu. Jadi bukan model-model yang wah tuntut Ade Armando dengan gaya-gaya yang keras yang sebetulnya itu bukan budaya kita sebagai orang Jogja. Cuman karena mungkin saking emosinya, jelas karena merasa Jogja itu dihina oleh Ade Armando gitu. Nah, kita mencoba mengemas perasaan kecewa dan marah kita itu sebetulnya lebih dalam dari teriakan-teriakan dan rasa marah itu, bahkan mungkin ancaman ya. Karena kita simbolkan dengan Ade Armando diwujudkan sebagai sampah yang harus dibakar dan dilarung di sungai agar hilang dan tidak mencemari pikiran-pikiran yang kotor di masyarakat kita. Itu, terima kasih. Teman-teman sekalian, tampaknya pembicaraan ini semakin meluas ya. Meluas karena menyangkut kebudayaan dan politik gitu. Teman-teman sekalian, Patembayan Nusantara merespon isu-isu politik dengan aksi-aksi budaya tadi seperti itu. Cuman pertanyaan saya adalah, Mas, mungkin nggak gitu, aksi budaya yang dilakukan oleh teman-teman Patembayan Nusantara ini ditunggangi untuk kepentingan politik? Nah, jadi arahnya gimana ini? Misalnya tiba-tiba dari paslon nomor sekian, wah menggunakan Patembayan Nusantara untuk kan diolah gitu. Terus paslon nomor sekian juga umpamanya. Terus warna partai ini untuk menggunakan ini, partai ini juga. Itu bagaimana independensinya dari teman-teman Patembayan Nusantara? Ini Mas Agus sih. Nah, ini kakak kelas saya di kampus. Iya, menarik ini. Kalau kami, pergerakan kami dari Patembayan Nusantara ini adalah memotret bagaimana peristiwa politik mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Sehingga
kami juga harus seobjektif mungkin bagaimana kami sebagai pelaku budaya ini merespon apa yang terjadi di dalam masyarakat khususnya menjelang Pilpres kali ini. Kami tidak secara langsung ya kami tidak berafiliasi pada salah satu partai, tetapi kami ingin memberi, seperti tadi saya ungkapkan, memberi warna. Begini loh, cara tanda kutip cara berpolitik yang baik itu. Bagaimanapun juga kita harus mengedepankan budaya. Budaya kita ini apa sih, budaya masyarakat Indonesia ini? Kan banyak sekali ya. Ada gotong royong, ada apalagi etika, moral, norma yang harus kita junjung. Nah, sekarang ini mungkin masyarakat nampaknya menilai kami, oh ini mesti berafiliasi pada pasangan tertentu atau partai tertentu. Tidak, karena kami ini melihat ada etika-etika yang dilanggar, norma-norma berpolitik yang dilanggar, sehingga kami memberi respon. Sehingga masyarakat akan menilai kami, wah ini mesti dari pasangan ini gitu pasti. Jadi ya kami sebagai pelaku budaya di Jogja ini, kita hanya merespon saja bahwa bagaimana kita menegakkan etika politik, moral politik yang baiklah, yang menurut dengan budaya politik kita, gotong royong, musyawarah mufakat dan sebagainya. Nampaknya kan sekarang ini etika-etika politik itu sudah diterjang, sudah waduh luar biasa, ngawur-ngawuran lah. Sehingga terus terang bahwa peristiwa MK ini menggambarkan bagaimana etika politik kita ini sudah tidak ada sama sekali. Ini artinya bahwa budaya itu sudah tidak ada di dalam bangsa Indonesia, khususnya bagi kelompok yang memang ingin menerjang itu, Mas Tri. Baik, terima kasih Mas Agus. Sebetulnya ini jadi pertanyaan bagi kita semua yang agak sulit. Saya rasa minta pendapatnya nih Mas Joko nih. Mas, itu ya, kalau di kebetulan di media itu jadi kita bicara berdasarkan fakta. Teman-teman itu Gus Miftah itu bikin konser sholawat, konser dengan Denny Caknan untuk Indonesia Maju kan begitu. Yang jelas berafiliasi ke sana. Kalau dari sisi pandang panjenengan, dari sisi kebudayaan, mungkin saja ada nanti ketoprak misalnya kayak gitu. Apa judulnya apa digawe runtuting Indonesia. Apa lah gitu. Nah, sekarang ini kan jadi gini loh. Jadi ketika kebudayaan itu sebuah bentuk kebudayaan kesenian itu ditunggangi untuk kepentingan politik gitu. Kalau menurut Mas Joko rela nggak tiba-tiba dapat pesanan yuk bikin cah cilik jadi ratu, boleh kan? Oke. Lakon ini dibayar loh Mas. Dibayar loh. Ya. Kalau saya itu menurut saya itu sah-sah saja. Oh boleh ya? Iya, dari sejak zaman dulu ketika saya kecil juga muncul misalkan kelompok ketoprak itu Ringin Dahono. Ringin Dahono. Nah, itu kan jelas golongan karya atau ringinnya. Kalau sebelumnya itu ada yang namanya Darmo Mudo. Seperti itu ya, kalau saya sah-sah saja karena seniman itu kan selalu memposisikan dirinya adalah corong sosialisasi politik. Jadi ya nun sewu, sebetulnya siapa yang memberikan job ya mereka jalan. Gitu. Kecuali kalau memang seniman-seniman yang dia memposisikan dirinya itu netral dengan sudahlah kita tidak usah ikut seperti itu ya, memilih itu yang tahu cuma kita sama yang di atas kan gitu. Tapi bisa juga boleh ya? Boleh. Buat lo Mas Joko, Mas, aku dapat order membuat lakon. Boleh. Cangkenger dan Ratu. Profesional. Boleh. Jadi apa? Iya ya. Kalau kata kasarnya wani piro, tapi kalau seniman sendiri seperti saya loh, kita itu ikut merayakan pesta demokrasi. Oh gitu ya. Iya toh. Sekarang kalau kita jalan terus di sini dilarang apa menempel atau atribut lagi ngerti orang kalau kita itu sedang berpesta gitu. Oh enggak. Ya baik, terima kasih Mas Joko. Teman-teman sekalian, ini
pembicaranya kok jadi semakin serius ya tentang melebar kemana-mana, cah ngenger jadi ratu barang harus jadi ratu. Nah, saya kembali kepada pokok persoalan kita, Mas Agus. Politik yang berbudaya itu sebetulnya politik yang seperti apa? Jadi artinya kan berbudaya. Ada gembar-gembor politiknya. Politik itu ya santuy, gembira, gemoy, baik kayak gitu, gembira dia gitu. Tapi kalau yang politik yang berbudaya itu sebetulnya yang seperti apa, Mas Agus, dalam konteks pandangannya Mas Agus, sehingga kita bisa melihat apakah politik ini berbudaya, tidak berbudaya, barbar, vulgar, apa segala macam, itu apa, Mas, kalau menurut pandangan? Ya, dalam sebuah kontestasi apapun ya, terutama kontestasi politik ya, ada banyak yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, dari situlah kita bisa menilai ini politik barbar atau politik yang santuy ya. Video yang baru saja saya lihat yang bagi-bagi duit, saya tidak perlu saya tidak perlu menyebutkan siapa dan di mana dan untuk keperluan apa, tapi dari video ini masyarakat tahu, wih luar biasanya ini demokrasi kita ini sudah betul-betul demokrasi yang liberal. Ya, jadi wah sudah tidak ada etika lagi untuk meraih sebuah kekuasaan itu apapun dilakukan. Itu yang mestinya tidak terjadi dalam kultur politik kita maupun budaya bangsa kita. Kalau tadi saya sedikit mengulas apa yang dikatakan Mas Joko tadi. Apakah seniman, teman-teman budayawan itu sah untuk melakukan sesuatu, berafiliasi dengan sesuatu, itu sah-sah saja. Hanya pilihan mana ya hati nuraninya yang benar. Kalau saya mungkin disuruh dikasih uang 1 miliar untuk apa ya, 300 juta aja lah, tinggal gawe ketoprak dikeliling ke sak dhewe, terus untuk mendukung yang itu misalnya. Kalau saya tetap nggak akan melakukan, karena di hati nurani saya, di pandangan saya, ini sudah nggak benar kok politik yang dia kerjakan, yang dia lakukan itu di masyarakat. Jadi masalah pilihan. Tetapi sebagai seorang profesional budayawan seniman, saya kira sah-sah saja apa yang mereka lakukan. Kalau saya sama sekali tidak tekan. Saya Mas Joko ini nggak akan sampai. Tapi kami menghormati yang dilakukan oleh teman-teman seniman lain ya. Beberapa waktu yang lalu kan teman-teman kita juga sebelah kan juga mengadakan aksi budaya, festival, lomba dan sebagainya. Sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Ini obrolan yang cukup menarik gitu. Walaupun bulat karuan ini masalah budaya. Oh gitu ya? Ada ya? Antara apa? Antara apa? Ideologi dan? Ya antara yang bisa etis sama yang etis. Luar biasa teman-teman. Nah, Mas, ada nggak nih? Ada 2 pertanyaan lagi yang cukup penting. Apakah punya kekhawatiran kalau politik itu nanti akan menggerus kebudayaan atau menggerus nilai-nilai budaya kita? Ada nggak kekhawatiran itu di kalangan seniman loh, Mas? Ada nggak misalnya, aduh nanti budaya itu kan menjadi, nilai-nilai budaya itu kan universal. Ada yang misalnya orang tuh harus punya etika, gotong royong, terus saling mengasihi, menghormati satu sama lain. Tapi ketika politik itu masuk, etikanya sudah dilanggar. Gitu. Sopan santunnya juga dilanggar, diterjang gitu. Nah, itu kekhawatiran itu muncul gimana Mas Joko menurut pendapat jenengan Mas Agus tentang politik yang akan menggerus nilai-nilai budaya kita? Ya, politik akan menggerus nilai-nilai budaya kita, terutama masuk dalam dunia seni ya. Itu. Jadi menurut saya yang kebetulan juga orang tua, kakek sama sekarang kebetulan mertua itu kan juga seniman semua, dan tidak usah diomongkan juga kita tahu kan apa mertua saya, ibu saya itu istilahnya menempatkan diri profesional tadi. Cuman yang tahu pilihan dia sebenarnya itu juga saya kira kalau teman-teman tahu. Jadi seniman itu luwih fleksibel, ada
bedanya ketika dia secara terlahir bilang pimpinane sapa wae awake dhewe ya istilah urung karuan itu, urung karuan mengenyam mulyane. Rakyat kan juga sering gitu, sapa wae presidennya dia tetap kiri dan sebagainya. Pikiran-pikiran apatis. Tapi kalau kita saat tenane ya ora. Jadi lebih cenderung kita melihat, kemudian ketika kita bersikap itu tetap kita tahu mana yang harus kita pilih gitu. Jawabannya ini mangu-mangu. Nanti dulu lagi gatel. Joko iki sing ora sing Joko iki opo? Jawaban Mas Joko iki kita semua tahu apa lu. Ya, kembali ke pertanyaan teman-teman sekalian. Apa politik itu akan menggerus ya kemudian? Padahal Jogja itu istimewa loh. Keistimewaan Yogyakarta itu salah satunya adalah pada masih kuatnya nilai-nilai budaya. Nah, gitu loh. Benteng budaya itu menjadi sangat kuat gitu loh. Untuk berbagai terjangan modernisasi, digitalisasi termasuk politik gitu loh. Nah, iya Mas, mau politik nambahnya? Ya itu tadi, seperti yang dikatakan Bung Karno ini. Istimewanya Jogja ini terletak pada jiwa-jiwa merdekanya orang Jogja ini ya. Jadi apa ya? Secara sederhananya begini Mas Dwi. Bisakah politik itu menggerus nilai-nilai budaya? Sangat bisa dan sudah dilakukan. Seperti yang saya katakan tadi, dengan bagi-bagi uang itu betul-betul berpengaruh besar terhadap perubahan budaya. Dengan pragmatisnya ya, memberi uang. Padahal budaya kita adalah gotong royong. Kalau seseorang pemimpin yang memang betul-betul baik itu, kita nggak perlu dikasih uang aja, kita pasti akan mendukung Mas. Tapi dengan dilakukan berbagai macam cara, dengan bagi-bagi uang supaya dia milih salah satu pemimpin, ini politik yang sudah tidak benar. Itu berpengaruh sekali di desa saya Mas. Sekarang ini budaya gotong royong yang dalam skop yang paling kecil, kerja bakti itu sudah sedikit sekali orang yang datang di kampung saya itu. Wah, rano duit kok kerja bakti dan sebagainya gotong royong. Ini kan betul padat karya ya. Betul. Nah ini yang sangat memprihatinkan sekali. Jadi jawabannya sangat sekali merubah pola budaya kita. Politik ini, politik yang tidak benar loh ya. Betul. Kan itu nanti kita mau kemana-mana lagi kalau nggak bisa dikendalikan. Baik teman-teman sekalian, masih ada satu problem yang harus kita jawab ini. Kita minta komennya dari Mas Agus dan Mas Joko ini. Mas, sebetulnya kalau teman-teman Patembayan itu menginginkan politik yang masuk ke Jogja itu yang seperti apa? Gitu loh. Mas Joko. Coba. Jadi gini, kalau para cawapres gitu loh yang ada di sana. Kalau ente mau masuk Jogja, ingat loh, Jogja itu istimewa gitu loh. Kebudayaannya juga jadi sangat kuat gitu loh. Tapi bukan oknumnya ya. Nah, sebetulnya apa sih yang harus disiapkan ketika orang itu mau masuk ke, dan Jogja harus melakukan apa untuk menghadapi politik, terutama di tahun politik? Apa Mas? Iya, yang sangat memprihatinkan, kita tidak menafikan ya. Bahwa setiap orang itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Nah, ketika banyak sekali partai politik yang tanda kutip mengirimkan orang-orang yang masuk ke Jogja itu, kadang-kadang orang-orang yang dikirimkan ini tidak paham tentang Jogja. Sehingga ketika dia taruh kata ini langsung saja Mas ya, nyalon dari legislatif di Jogja. Kadang-kadang dari DPR RI biasanya yang kiriman itu ya. Ya, yang dapilnya Jogja ini kadang-kadang tidak pernah datang di Jogja, tidak tahu apa tentang Jogja, tapi dia berani tanda kutip mewakili masyarakat Jogja. Ada loh Mas, salah satu anggota DPR RI, Dewan dari DPR RI, Dapil Jogja, yang sama sekali belum pernah reses, belum pernah tatap muka jaring aspirasi dengan masyarakat Jogja. Nanti kalau 5 tahun berikutnya dia akan datang. Wah, kami akan memperjuangkan Jogja yang istimewa. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Ini yang sangat kita prihatinkan Mas. Jadi kita ini welcome kok masyarakat Jogja ini kepada partai apapun yang mewakili
masyarakat Jogja ya paling tidak ya dia harus memperjuangkan dong aspirasinya orang Jogja, ya kan? Kok ini tiba-tiba datang ke Jogja, nggak tahu tentang Jogja, tapi berani mewakili Jogja, dan mereka dengan uang itu bisa membeli, tanda kutip membeli suara dan jadi. Ini yang kita prihatinkan, Mas. Mas Joko ini mungkin punya pengalaman. Dia sangat hati-hati. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa 20 menit kita sudah diskusi, tapi kita akan terus diskusi dengan tokoh-tokoh yang lain. Kita akan coba untuk mengulik-ulik tentang politik dan budaya politik dan budaya terutama di DIY. Gitu nggak teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi. Salam.